Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 11 sistem pengendalian manajemen, yaitu tentang analisis laporan kinerja keuangan. Nah, ini lebih kepada preview aja ya, karena analisis laporan kinerja keuangan kita sudah belajar dulu di mungkin semester 4, ya, analisis laporan kinerja keuangan. Ya, tentang ya berarti ada rasio-rasio di sana. Nah, biasanya yang paling menggambarkan kinerja keuangan itu biasanya adalah ROA, ROE. Nah, itu adalah rasio profitabilitas. ROA, return on asset, dengan rumusnya laba bersih dibagi total aset, atau ROE, return on equity, laba bersih dibagi total ekuitas. Ya, total ekuitas. Nah, itu kalau rasio profitabilitas. Ada juga, jadi rasio profitabilitas ini adalah menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba gitu. Nah, jadi laba sama profitabilitas itu beda. Kalau laba itu adalah hasil kan, hasil dari apa namanya? selisih selisih antara pendapatan antara penjualan dengan beban-beban, maka dinamakan laba. Tapi kalau profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, selain rasio profitabilitas, ada juga rasio likuiditas, ada juga rasio leverage atau rasio solvabilitas. Leverage atau solvabilitas itu sama. Kalau rasio likuiditas, contohnya seperti current ratio. Itu utang lancar dibagi dengan aset lancar, adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi utang-utang jangka pendeknya. Makanya perusahaan-perusahaan yang liquid, nah, itu dimasukkan di Bursa Efek Indonesia sebagai LQ45 karena dia perusahaannya liquid, dia mampu bagus dalam memanajemen utang-utangnya. Ya, ada juga rasio solvabilitas atau leverage. Tadi current ratio untuk rasio lancar. Nah, contoh rasio solvabilitas atau leverage contohnya DER, debt to equity ratio. Debt to equity ratio berarti total utang dibagi total modal saham. Ya, mana yang lebih debt to equity ratio itu menggambarkan modal total utang dibagi total saham. Semakin tinggi debt to equity ratio-nya, maka dikatakan bahwa utang perusahaan itu banyak. Nah, sebenarnya perusahaan-perusahaan yang ada di listing di Indonesia ya, itu lebih suka berutang daripada ada namanya penghindaran pajak. Nah, jadi kalau dilihat skripsi-skripsi senior-senior kalian itu banyak sekali tentang penghindaran pajak. Kenapa? Nah, kenapa penghindaran pajak? Bagaimana cara menghindari pajak itu dengan menambah hutang, ya. Kalau hutang itu banyak, tentu beban pajak menjadi banyak, maka laba jadi kecil kan. Nah, kalau seandainya dia labanya banyak, gitu kan. Nah, semakin tinggi laba kan semakin tinggi juga pajak penghasilan. Jadi, gimana caranya supaya pajak penghasilannya kecil? Berarti dengan meninggikan utangnya, ya, meninggikan utang, penghindaran pajak. Nah, analisis laporan kinerja keuangan, ya, yaitu tentang sekilas tentang analisis laporan kinerja keuangan. Kemudian di sini ada variance. Jadi gini, variance ini kan perbedaan ya. Ada variance pendapatan, ada variance harga, bauran, volume, analisis pendapatan lainnya, penetrasi pasar dan volume industri, variance beban, ada biaya tetap dan biaya variabel. Apa itu variance? Variance artinya perbedaan. Variance harga. Gini, kenapa harga bisa berbeda? Contoh, dalam sebuah perusahaan dia membuat sebuah barang. Nah, kita anggarkan nih kita mau bikin barang dengan harga pokok Rp200. Ternyata ternyata yang terjadi adalah ternyata pada tahun tersebut harga bahan baku tinggi. Ya, harga bahan baku tinggi. Jadi harga pokok produksi untuk satu barang bisa menjadi Rp210.
yang awalnya kita anggarkan 200, ternyata setelah terjadi ada kenaikan harga bahan baku ternyata, atau upah tenaga kerja tinggi atau UMP menjadi tinggi menjadi 210. Nah, antara 210 sama 10 itu 210 sama 200 itu artinya adalah variance ya. Nah, misalnya terjadi ada variance di segi harga, ada variance di mixnya atau bauran, ada variance di volume. Nah, jadi penyimpangan-penyimpangan, nah kita harus menghitung, seorang manajer itu harus menghitung variance, ya, variance harga, bauran, kemudian ada variance beban, ada perbedaan, ya, ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap dalam sebuah perusahaan itu apa aja? Misalnya adalah biaya sewa. Kalau ada sebuah perusahaan punya pabrik, biaya tetapnya apa? Contoh biaya sewa, gaji karyawan, nah, bisa kita golongkan tetap. Ya, biaya variabel, ya biaya yang terkandung dalam semakin banyak jumlah produksi perusahaan, maka semakin tinggi biayanya. Itu dinamakan biaya variabel. Contohnya biaya listrik itu bisa dikatakan biaya variabel atau semi variabel. Semakin tinggi produksi, maka mungkin listriknya semakin besar gitu ya. Kalian namakan biaya variabel. Nah, jadi kalau semakin besar variansnya, nah berarti dikatakan kinerja perusahaan kurang bagus. Kalau bisa sama gitu kan. Ya, standar evaluasi. Nah, kapan dikatakan kinerja perusahaan itu bagus atau tidak? Berarti ada standar. Kapan dikatakan mahasiswa ini dia kinerjanya bagus atau tidak? Karena ada standar. Apa standar kinerja mahasiswa? IPK-nya. Kalau IPK-nya 3,5, banyak angka, banyak huruf A-nya daripada huruf C atau huruf D. Maka dikatakan tapi kinerjanya bagus sebagai mahasiswa pada semester tertentu, ya. Nah, di sini ada 3 standar. Perusahaan pun juga punya 3 standar. Ada standar yang atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, standar historis, kemudian standar eksternal. Nah, ini tahun 2021. Oke, kita flashback dulu ke tahun 2019. Tahun 2019, bulan Agustus, September, Oktober, November, hingga Desember, ini tahun 2019 ya, perusahaan dia akan menyusun anggaran. Perusahaan dia menyusun anggaran penjualan, anggaran produksi, ya, untuk tahun 2020. Ternyata tahun 2020, COVID ngamuk, ada corona, ada pandemi. Nah, karena ada pandemi, berarti banyak capex tidak tercapai. Capex ini kan capital expenditure, ya kan, yang sudah kita anggarkan, ternyata banyak yang tidak tercapai. Ya. Nah, berarti itu kan varian juga kan, ada perbedaan. Jadi harusnya berapa yang dianggarkan pada tahun sebelumnya harus tercapai. Makanya kita butuh yang namanya standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Mungkin kalau ada pertanyaan, misalkan kalau seandainya standar itu ternyata ada pandemi, gimana? Nah, kita balik kemarin ke pelajaran yang kemarin, bahwa ada namanya anggaran kontingensi. Nah, anggaran itu boleh diubah kalau seandainya terjadi ada kejadian yang luar biasa yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Contohnya seperti pandemi. Pandemi itu, contoh kita mau ngejar target produksi sekian. Ternyata nggak boleh, karyawan nggak boleh masuk full, harus ada shift, harus ini, harus ini. Nah, tentu nggak bisa, harus diubah anggarannya ya. Yang kedua adalah standar historis. Nah, contoh daripada susah-susah bikin standar yang baru atau anggaran yang baru, ambil aja anggaran tahun 2018, itu yang dipakai, itu namanya standar historis. Yang ketiga adalah standar eksternal. Jadi standar eksternal ini, contohnya perusahaan ini dia ngambil standar atau penjualannya, dia mengacu ke keluar perusahaan. Jadi ada perusahaan yang diacu yang bukan dalam internal perusahaan. Nah, contoh seperti misalkan Wings. Wings itu dia punya unit bisnis untuk perawatan kain ya. Nah, ada
Soklinnya, ada Southern Soklinnya, ada Rapika, ada Soklin. Nah, itu kan untuk perawatan kain. Untuk perawatan kain, ya. Jadi dia anggaplah Soklin ini dia mencari standar bagaimana supaya penjualannya bisa sama dengan market leadernya di eh, Indonesia. Nah, Unilever pun dia punya fabriker ya, dia yang market leadernya kan untuk fabrikernya. Contoh seperti Rinso, ada Surfnya, ada Molto-nya. Nah, itu kan Unilever. Nah, jadi ada standar eksternal ini. Jadi perusahaannya mengambil standar penjualannya itu mengacu supaya bisa sama dia dengan perusahaan yang menjadi market leader atau benchmarking namanya. Ini standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, standar historis. Bila dipersiapkan sebelumnya, maka standar ini merupakan standar yang unggul. Standar ini merupakan dasar terhadap mana kinerja aktual diperbandingkan di banyak perusahaan. Standar historis ini dia punya dua kelemahan. Kondisi mungkin saja berubah antara kedua periode tersebut sedemikian rupa sehingga perbandingan menjadi tidak valid lagi. Meskipun dengan adanya kelemahan ini, standar historis digunakan oleh beberapa perusahaan seringkali karena standar valid yang telah ditentukan sebelumnya tidak tersedia. Nah, ini adalah standar eksternal seperti yang saya bahas tadi. Ya, yang diturunkan dari kinerja perusahaan tanggung jawab lain atau perusahaan lain dalam industri yang sama. Bahkan sama ya. Ada Unilever itu dia punya industri fabric care untuk perawatan kain, Wings juga gitu. Keterbatasan standar, ini silahkan dibaca, sistem biaya penuh boleh dibaca. Ini ada biaya teknik sama biaya diskresioner. Nah, perusahaan ya, biaya teknik ini konsepnya adalah ini biaya teknik ini varians dalam biaya teknik dipandang dengan cara yang berbeda. Varians menguntungkan dalam biaya teknik biasanya merupakan indikasi dari kinerja baik, itu semakin rendah biayanya semakin baik kinerjanya. Ya, jadi semakin gini, ada sebuah perusahaan bikin handphone dengan spesifikasi yang sama, dia bisa membuat dengan harga produksi yang lebih murah. Nah, pasti itu semakin baik. Jadi dianggarkan misalnya untuk bikin handphone dengan spesifikasi ini 1 juta. Ternyata perusahaan kita bisa bikin handphone dengan spesifikasi ini dengan harga 950.000 gitu. Pokoknya 950.000. Maka kalau dalam biaya teknik semakin rendah biayanya, nah, dengan menghasilkan produk yang sama dengan input yang lebih sedikit, nah, maka itu bagus. Nah, itu adalah prinsip dari biaya teknik atau efisiensi namanya. Itu biaya teknik. Berbeda dengan biaya diskresioner, kinerja dari pusat beban kebijakan biasanya dinilai memuaskan apabila beban aktual hampir setara dengan jumlah yang dianggarkan, tidak lebih tinggi maupun lebih kurang. Apa contoh biaya diskresioner? Biaya penelitian dan pengembangan. Lead bank atau research and development. Ya. Jadi kalau seandainya ada departemen research and development dianggarkan untuk penelitian itu misalnya 2 miliar, harus habis 2 miliar itu untuk penelitian. Gunanya untuk apa? Kalau udah penelitian ya gunanya untuk inovasi produk. Nah, mungkin pengalaman kita, contoh sekarang dulu itu sabun mandi, contohnya lah Lifebuoy aja lah. Lifebuoy itu dulu sabun mandi. Nah, dulu formulanya tidak sekompleks yang sekarang. Sekarang ini Lifebuoy itu banyak. Ada yang pakai charcoal lah, ada yang pakai mint lah, ada yang segala macam. Nah, itu kan karena adanya lead bank, research and development. Nah, banyak ada yang lemon lah. Kalau dulu mah yang penting sabun ya sabun gitu. Nah, handphone aja contohnya. Kenapa handphone ini dia bisa sekarang ini semuanya multifungsi? Karena ada research and development-nya. Nah, kalau seandainya handphone ini tidak ada research and development, mungkin handphone ini hanya berguna sebagai alat komunikasi, nelpon sama SMS. Bahkan SMS pun sekarang udah ditinggalkan. Ya, itu biaya diskresioner. Ya. Balik lagi, biaya diskresioner itu berapa yang dianggarkan, itu yang harus habis, berbeda dengan biaya teknik. Semakin kecil biayanya, maka itu kan semakin bagus. Nah, ini silahkan dibaca, oke. Jadi perlu dipahami analisis laporan kinerja keuangan ada 3 standar, ada standar yang telah ditetapkan sebelumnya, standar historis sama standar eksternal. Nah, kemudian kebijakan
varians di biaya teknik sama biaya diskresioner itu perlu dipahami. Selebihnya itu silahkan dipahami, dibaca dan dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.